Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai fisiologi sel. Jadi untuk di sini kita akan bahas materinya dulu, baru nanti kita akan lanjut ke pembahasan soal-soalnya yang sudah teman-teman berikan. Itu ada 40 soal ya. Yang pertama, fisiologi sel. Sel ini adalah bahan organik penyusun tubuh yang sangat terorganisasi. Jadi ada tiga bagian utama sel, yaitu ingat ada MNS singkatannya, ada membran, nukleus, dan ada sitoplasma. Membran ini adalah yang membungkus sel, nukleus adalah tempat untuk mengganti materi genetik sel, sedangkan sitoplasma itu adalah cairan selnya. Sitoplasma ini terdiri atas sitosol, organel-organel, dan sitoskeleton. Sitosol adalah cairan yang mirip dengan gel tempat organel-organel dan sitoskeleton itu berada. Organel itu adalah struktur yang sangat terorganisasi dengan karakteristik yang berbeda dan melaksanakan fungsinya itu sesuai dengan jenisnya. Sitoskeleton adalah kerangka protein yang tersebar di seluruh bagian sel dan berperan sebagai tulang dan otot sel. Ini adalah prinsip Tori sel. Sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang mampu menjalankan proses-proses kehidupan. Jadi sel itu adalah unit yang paling kecil yang ada di tubuh kita yang bisa menjalankan proses kehidupan. Aktivitas fungsional setiap sel itu tergantung pada sifat struktural spesifik dari sel yang bersangkutan. Sel itu adalah bahan organik penyusun semua organisme multiseluler. Struktur dan fungsi organisme akhirnya itu bergantung pada karakteristik struktural dan kemampuan fungsional kolektif sel-sel penyusunnya. Semua sel baru dan kehidupan baru itu berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Karena kontinuitas kehidupan inilah sel pada semua organisme pada hakikatnya memiliki struktur dan fungsi yang serupa. Kita bahas dari membran plasma. Membran plasma ini adalah struktur membranosa yang tipis yang membungkus setiap sel dan terutama yang tersusun atas molekul lipid atau lemak dan bertabur dengan protein. Membran plasma ini merupakan sawar yang akan memisahkan isi sel dari lingkungan sekitar. Membran plasma juga akan menjaga cairan intrasel atau kita kenal sebagai CIS agar tidak tercampur dengan CES, yaitu cairan di ekstrasel di luar sel. Jadi, membran plasma inilah yang memisahkan kedua cairan tersebut. Pada membran plasma terdapat protein yang secara selektif akan mengendalikan pergerakan molekul antara CIS dan CES. Melalui struktur ini, sel mengontrol masuknya nutrien dan pasokan lain yang dibutuhkan, serta keluarnya produk-produk yang dibuat di dalam sel, sembari menjaga kelancaran lalu lintas keluar masuk sel. Jadi, si membran plasma itu seperti pelapis yang akan memisahkan dalam dan luar. Nanti protein-protein itu nanti terpisah masuk melalui membran plasma. Kemudian kita lanjut ke nukleus. Nukleus itu adalah dua bagian utama interior sel, adalah nukleus dan sitoplasma. Nukleus ini umumnya merupakan komponen sel tunggal yang paling besar dan terorganisasi, dapat terlihat sebagai struktur yang bulat atau oval yang biasanya itu terletak dekat dengan bagian tengah sel. Kemudian struktur ini dikelilingi oleh membran yang lapis ganda, ada selubung intinya yang memisahkan nukleus dari bagian sel lainnya. Kemudian untuk selubung inti ini nanti ditembus oleh pori inti yang memungkinkan lalu lintas antara nukleus dan sitoplasma. Kemudian nukleus itu terdiri dari genetik sel, ada asam DNA atau asam deoksiribonukleat yang memiliki dua fungsi penting. Yang namanya DNA dia fungsinya pertama tentu sebagai materi genetik. Jadi ia berperan sebagai cetak biru blueprintnya genetik selama replikasi sel, serta untuk mengarahkan terjadinya sintesis protein. Kemudian kita lanjut untuk nukleus. Nukleus itu kan tadi kita sudah bahas bahwa nukleus itu mengandung DNA. DNA ini merupakan kepanjangan dari deoksiribonukleat acid yang akan menyediakan kode atau instruksi untuk mengarahkan sintesis protein struktural atau enzimatik di dalam sel. Dengan menentukan jenis dan jumlah protein yang diproduksi, nukleus itu secara tidak langsung akan mengatur sebagian besar aktivitas sel dan berfungsi sebagai pusat kendali sel. Selain menyediakan sandi untuk sintesis protein, DNA ini juga berfungsi sebagai blueprint genetik selama replikasi sel untuk memastikan bahwa sel menghasilkan sel lain yang sama dengan dirinya sehingga tercipta turunan sel yang identik di dalam tubuh.
Kemudian pada sel reproduktif, contohnya itu adalah ovum dan sperma, blueprint DNA-nya itu akan mewariskan ciri genetik ke generasi-generasi berikutnya. Jadi DNA itu teman-teman mungkin pas SMA pernah ya melakukan main peran gitu bagaimana cara translasi dan transkripsi dari peran DNA tersebut. Itu adalah bagaimana DNA bersifat sebagai penyedia kode atau memberikan instruksi untuk mengarahkan sintesis protein. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma ini adalah bagian interior sel yang tidak ditempati oleh nukleus. Sitoplasma ini mengandung sejumlah struktur organel khusus dan ada sitoskeleton atau kerangka yang proteinnya yang berfungsi sebagai tulang dan otot sel yang tersebar di dalam sitosol. Sitosol itu adalah cairan kompleks yang mirip dengan gel. Kemudian ada organel. Organel ini merupakan struktur individual yang sangat terorganisasi dan akan menjalankan fungsi khusus di dalam sel. Umumnya itu hampir separuh volume sel total ditempati oleh dua jenis organel bermembran dan ada organel yang tak bermembran. Setiap organel bermembran itu adalah kompartemen tersendiri di dalam sel yang terbungkus membran mirip dengan membran plasma. Karena itu, eh, hampir semua sel manusia itu mengandung 5 jenis utama organel bermembran, yaitu ada RE, retikulum endoplasma, ada kompleks Golgi, ada lisosom, ada peroksisom, dan ada mitokondria. Masing-masing organel yang bermembran ini itu merupakan kompartemen internal yang terpisah yang akan mengandung satu set bahan kimia spesifik untuk melaksanakan fungsi seluler yang tertentu. Kemudian ada organel tak bermembran. Organel tak bermembran ini ia tidak dibungkus membran sehingga ia berkontak langsung dengan sitosol. Organel tak bermembran ini contohnya itu adalah ribosom, fold, dan centriole. Organel tak bermembran merupakan struktur terorganisasi yang menjalankan fungsi spesifik di dalam sel. Jadi setiap organel itu dia punya fungsi-fungsi spesifiknya. Kemudian ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini merupakan sistem jalinan erat dan tubulus protein yang meluas ke semua bagian sitosol. Jalinan sitoskeleton yang kompleks ini akan memberikan bentuk pada sel dan menunjang organisasi interna dan mengatur berbagai gerakan di dalam sel. Ini untuk gambar sel itu sendiri. Ada terdapat banyak organel. Ada tadi organel yang bermembran dan organel yang tak bermembran. Organel yang tak bermembran itu contohnya ada 3. Ada ribosom, fold, dan centriole. Nih, ribosom. Kemudian ini fold dan ada centriole. Kemudian untuk organel yang bermembran itu cukup banyak. Ada RE, kompleks Golgi 5 ya. Ada RE, kompleks Golgi, lisosom, peroksisom, dan mitokondria. Itu mitokondria, peroksisom, lisosom, kompleks Golgi, dan RE. Itu dia. 5. Jadi ini adalah gambaran sel secara umum. Teman-teman bisa lihat di situ ada nukleus atau inti yang memiliki materi genetik atau DNA. Ini ada sitoskeleton yang bentuknya sebagai otot dan tulang sel tadi. Kemudian ini kita bahas dari retikulum endoplasma. RE itu merupakan sistem membran kompleks yang berisi cairan yang tersebar luas di seluruh sitosol. RE ini terutama berperan sebagai pabrik penghasil protein dan lipid. Kemudian terdapat 2 jenis RE, ada RE halus dan RE kasar yang akan berhubungan satu sama lain. Ini RE kasar, ini RE halus. RE kasar itu terdiri atas tumpukan kantong yang saling terhubung yang relatif gepeng, sedangkan RE halus itu ya seperti tubulus-tubulus ini ya. Kalau yang kasar itu dia seperti lumen kasar, dia gepeng. Tapi kalau RE halus ia kayak tabung-tabung yang tabung-tabung tubulus-tubulus yang halus. RE ini adalah organel yang berkelanjutan dengan banyak saluran yang saling terhubung. Jumlah relatif RE halus dan kasar itu bervariasi antar sel tergantung pada aktivitas sel yang bersangkutan. RE kasar itu cenderung ada bintik-bintiknya. Kalau RE halus itu tidak ada, jadi ya halus, mulus. Kemudian RE kasar menyintesis protein untuk sekresi dan pembentukan membran. Permukaan luar membran RE kasar bertaburkan partikel-partikel kecil yang yang akan memberikan tampilan kasar atau granular. Partikel-partikel itu adalah ribosom, yaitu meja kerja tempat berlangsungnya sintesis protein. Tapi tidak semua ribosom di dalam sel melekat pada RE kasar. Jadi yang membuat RE itu menjadi RE kasar karena ada ribosom yang menempel. Tapi tidak semua ribosom itu yang menempel. Ada ribosom yang masih bersifat ribosom bebas. Retikulum endoplasma kasar bersama ribosomnya akan menyintesis dan membebaskan berbagai protein baru ke dalam lumen RE
ruang berisi cairan yang terbungkus membran RE. Protein-protein ini akan menjalankan satu dari dua fungsi berikut, yaitu yang pertama, sebagian protein ditujukan untuk dipindahkan keluar sel sebagai produk sekretorik, misalnya itu ada hormon atau enzim. Kemudian yang kedua, protein lainnya digunakan untuk membangun membran sel baru, yaitu membran plasma atau organel membran, atau struktur sel lain seperti lisosom. Dinding membran RE itu mengandung enzim-enzim yang penting bagi sintesis lipid yang dibutuhkan untuk menghasilkan membran baru. Lipid yang baru disintesis ini nanti akan masuk ke lumen RE bersama dengan protein. Kemudian RE kasar paling banyak terdapat di dalam sel yang dikhususkan untuk sekresi protein. Misalnya, sel yang akan mensekresikan enzim pencernaan atau pada sel yang memerlukan sintesis membran yang masif. Misalnya, sel yang tumbuh dengan cepat, contohnya itu adalah ovum yang masih imatur. Kemudian berbeda dengan RE halus, RE halus ini akan mengemas protein baru di dalam vesikel transport. RE halus ini kenapa ia halus? Karena ia tidak ditempeli oleh ribosom, sehingga tampak halus. Karena tidak mengandung ribosom dan RE halus ini tidak terlibat dalam sintesis protein. RE halus ini memiliki fungsi lain yang berbeda-beda pada berbagai jenis sel. Utama itu berfungsi sebagai pusat pengemasan dan tempat pengeluaran bagi molekul-molekul yang diangkut dari RE. Protein dan lipid yang baru terbentuk bergerak di dalam lumen berkelanjutan dari RE kasar untuk berkumpul di RE halus. Selanjutnya, sebagian-sebagian RE halus itu akan membentuk tunas, yaitu gelembung di permukaan yang kemudian akan terlepas, membentuk vesicle transport yang membungkus molekul-molekul baru. Vesikel itu adalah wadah sebagai pengangkut intraseluler yang berisi cairan dan terbungkus dalam membran. RE halus ini banyak terdapat di sel yang dikhususkan untuk metabolisme lipid, misalnya pada sel yang menyekresikan hormon steroid atau turunan lipid. Kemudian, membran RE halus ini juga akan mengandung enzim-enzim penyintesis lipid. Karena itu, sel-sel ini memiliki kompartemen RE halus yang luas untuk menampung lebih banyak enzim yang dibutuhkan untuk mengimbangi kebutuhan akan sekresi hormon-hormon tersebut. Poros sekresi protein-protein yang disintesis oleh retikulum endoplasma. Jadi yang pertama, teman-teman bisa lihat ini nomor satu. Di sini penjelasannya, retikulum endoplasma kasar akan mensintesis protein yang akan disekresikan keluar sel atau terintegrasi ke dalam membran plasma atau komponen sel lainnya. Kemudian setelah itu RE halus akan mengemas produk sekretoris itu ke dalam vesicle transport yang kemudian terlepas dan bergerak menuju kompleks Golgi. Ini ya, menuju kompleks Golgi, sudah dibungkus oleh ini bergerak menuju kompleks Golgi. Kemudian vesicle transport akan menyatu dengan kompleks Golgi, membuka dan akan mengosongkan isinya ke dalam kantong Golgi yang terdekat. Setelah dikemas, masuk ke kompleks Golgi, kemudian dibuka isinya. Kemudian protein yang baru disintesis ini akan bergerak dari RE melalui vesicle transport menembus lapisan-lapisan kompleks Golgi yang memodifikasi protein mentah menjadi bentuk akhirnya serta menyortir dan mengarahkan produk jadi ke tujuan akhir dengan memvariasikan pembungkusnya. Vesikel sekretorik yang mengandung produk protein jadi selanjutnya akan terlepas dari kompleks Golgi dan berada di sitosol untuk menyimpan produk sampai ada sinyal untuk mengosongkannya. Ya. Kemudian nomor 6, pada rangsangan yang sesuai, vesikel sekretorik itu akan menyatu dengan membran plasma, membuka dan mengosongkan isinya keluar sel. Sekresi terjadi melalui eksositosis dengan produk sekretoris tidak pernah berkontak dengan sitosol. Jadi dari awal pembentukan diare kasar, produk sekretoris itu tidak pernah berkontak dengan sitosol. Ia selalu ada yang melapisinya. Lisosom juga akan terlepas dari kompleks Golgi. Ini dia. Kemudian RE halus di sel hati dan sel otot. Di sel hati, RE halus mengandung enzim-enzim khusus untuk mendetoksifikasi bahan-bahan berbahaya yang dihasilkan melalui proses metabolisme di dalam tubuh atau bahan yang masuk ke tubuh dari luar, berupa obat atau senyawa asing lainnya. Enzim detoksifikasi ini akan mengubah bahan toksik sedemikian rupa sehingga dapat lebih mudah dieliminasi melalui urin. Kemudian sel otot memiliki RE halus termodifikasi yang kompleks dikenal sebagai retikulum sarkoplasma, tempat penyimpanan kalsium yang digunakan dalam proses kontraksi otot. Kemudian kompleks Golgi.
Kompleks Golgi berkaitan erat dengan retikulum endoplasma. Setiap kompleks Golgi itu tersusun atas tumpukan kantong gepeng sedikit melengkung yang terbungkus membran yang tidak tersentuh satu sama lain. Kantong gepeng ini berbentuk tipis di tengah, tetapi melebar atau menggembung di pinggirnya. Tadi sudah kita lihat ya gambarnya yang pada pembentukan dengan RE halus dan RE kasar tadi. Jumlah kompleks Golgi bervariasi tergantung dari jenis sel. Beberapa sel memiliki satu tumpukan Golgi saja, sementara sel-sel khusus untuk sekresi protein dapat memiliki ratusan tumpukan. Sebagian besar molekul yang baru disintesis dan terlepas dari RE halus memasuki tumpukan Golgi. Saat vesikel transform mencapai tumpukan Golgi, membran vesikel akan menyatu dengan membran tumpukan yang terdekat dengan pusat sel. Membran vesikel membuka dan terintegrasi dengan membran Golgi, lalu isi vesikel dibebaskan ke dalam kantong Golgi. Bahan mentah yang baru disintesis dari RE ini bergerak dengan perantaraan vesikel yang melintasi lapisan-lapisan tumpukan Golgi dari kantong terdalam yang terdekat dengan RE hingga kantong terluar di dekat membran plasma. Selama proses tersebut berlangsung dua fungsi penting yang saling berkaitan. Di dalam kompleks Golgi ada protein mentah dari RE dimodifikasi menjadi bentuk akhir. Contohnya itu adalah dengan melekatkan karbohidrat ke protein tersebut. Kompleks Golgi bertanggung jawab menyortir dan memisahkan produk berdasarkan fungsinya dan destinasinya, seperti produk yang akan disekresikan keluar sel atau yang akan digunakan untuk membentuk membran plasma yang baru. Kompleks Golgi mengemas vesikel sekretorik untuk dikeluarkan melalui eksositosis. Ini sama lagi prosesnya dengan yang sudah dijelaskan oleh gambar tadi. Jadi produk jadi pengumpul dalam pinggiran kantong-kantong kompleks Golgi yang melebar. Nanti pinggiran kantong itu yang terluar itu kemudian akan melepaskan membentuk vesikel yang terbungkus membran yang mengandung produk tertentu tadi. Kemudian setiap jenis vesikel akan membawa produk spesifik sebelum melepaskannya. Vesikel-vesikel bermuatan spesifik yang destinasinya berbeda-beda, terbungkus di dalam membran yang mengandung berbagai protein permukaan. Kemudian setiap jenis protein berfungsi sebagai penanda pelabuhan atau docking markernya yang spesifik. Setiap vesikel dapat berlabuh seperti kunci dan gembok, serta mengosongkan muatan spesifiknya hanya menerima penanda pelabuhan atau sebagai docking marker akseptornya yang sesuai, yakni protein yang berada hanya di destinasi yang tepat saja di dalam sel yang akan diterima. Itu tuh seumpama alamat rumah. Setiap produk Golgi dapat mencapai tempat berfungsinya masing-masing karena disortir dan dikirimkan layaknya amplop berisi surat yang dikirimkan hanya ke alamat rumah yang sesuai saja. Ini ya, tadi sudah kita gambarnya, jadi nanti masuk ke sini, kemudian dipisahkan. Kemudian nanti akan dibungkus lagi dan melalui proses eksositosis. Ini yang kita bahas tadi, lisosom 7 langkah proses dari RE halus, RE kasar, RE halus, dan kompleks Golgi. Eksositosis adalah vesikel sekretorik yang menyatu dengan membran plasma, membebaskan isi vesikel keluar sel. Membran vesikel menjadi bagian membran plasma. Ini dia prosesnya. Kemudian kalau endositosis itu adalah bahan dari luar sel diselubungi oleh segmen membran plasma yang membentuk kantong ke arah dalam sel dan terlepas sebagai vesikel endositik. Ini adalah perbedaan antara eksositosis dan endositosis. Kalau ekso berarti ia keluar. Kalau endo berarti ada bahan dari luar sel yang akan masuk ke dalam sel. Ini dia. Nanti akan dibungkus oleh membran plasma. Kemudian lisosom. Lisosom merupakan organel kecil degradatif terbungkus membran yang menguraikan molekul organik. Lis artinya penguraian dan som artinya badan, yaitu penguraian badan. Tidak seperti ciri semua organel lain yang strukturnya seragam, ukuran dan bentuk lisosom itu beragam tergantung pada isi yang dicerna. Paling lazim, lisosom itu berupa badan bulat atau oval yang kecil, garis tengahnya itu kurang lebih 0,2 sampai 0,5 mikrometer. Rata-rata sebuah sel mengandung sekitar 300 lisosom. Lisosom terbentuk dari penonjolan kompleks Golgi. Sebuah lisosom mengandung sekitar 40 macam enzim hidrolitik kuat yang disintesis di RE, lalu diangkut ke kompleks Golgi untuk dikemas di dalam lisosom yang menonjol tersebut. Enzim ini nanti akan mengkatalisis hidrolisis, reaksi yang akan menguraikan molekul organik melalui penambahan air, hidrolisis, yaitu H2O di tempat ikatannya. Hidrolisis berarti memisahkan dengan air.
Enzim lisosomal mirip dengan enzim hidrolitik yang disekresikan sistem pencernaan untuk mencerna makanan. Karena itu, lisosom berperan sebagai sistem pencernaan intraseluler. Ingat ya, lisosom itu sistem pencernaan intraseluler. Bahan ekstraseluler yang diserang enzim lisosomal dibawa ke dalam sel melalui proses fagositosis, salah satu jenis endositosis tadi. Endositosis dapat berlangsung dengan tiga cara, mulai dari pinositosis, endositosis diperantarai reseptor, dan fagositosis bergantung pada kandungan bahan yang dimasukkan. Pinositosis atau sel minum, tetesan CES diserap secara non-selektif. Pertama, membran plasma melengkung ke dalam, membentuk kantong berisi sedikit CES. Membran plasma kemudian akan menyegel permukaan kantong, merangkap isinya di dalam sebuah vesikel endositik kecil intraseluler atau dikenal sebagai endosom. Dinamin itu adalah protein yang bertanggung jawab atas pelepasan vesikel endositik, membentuk cincin yang melingkari dan memuntir leher kantong, melepaskan vesikel dari membran permukaan. Selain membawa CES ke dalam sel, pinositosis merupakan cara untuk mengambil kembali membran plasma ekstra yang ditambahkan ke permukaan sel sewaktu terjadinya eksositosis. Jadi yang A ini merupakan gambar dari pinositosis yang mana molekul solut dan molekul air berada di luar membran plasma. Kemudian membran melengkung ke dalam membentuk kantong membungkus molekul solut dan molekul air ini ya. Kemudian kantong akan terlepas sebagai vesikel endositik berisi sampai cairan ekstra sel. Ini adalah kantong endositik yang sudah dibentuk, kemudian ini vesikel endositiknya. Ini adalah membran plasma, kantong endositik baru yang mulai terbentuk lagi. Ini adalah endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Endositosis yang diperantarai oleh reseptor merupakan proses yang sangat selektif yang memungkinkan sel memasukkan molekul besar spesifik yang dibutuhkan dari lingkungannya dipicu oleh pengikatan molekul target spesifik seperti protein ke reseptor membran permukaan yang spesifik bagi molekul tersebut. Pengikatan ini menyebabkan membran plasma di tempat tersebut melengkung ke dalam, kemudian menyegel permukaannya, memerangkap molekul yang terikat tadi di dalam sel. Kantong pertama dari ikatan molekul klatrin, protein selubung mengubah bentuk membran di permukaan dalam membran plasma. Klatrin ya, jadi yang di perantara ini dia ada peran dari klatrin. Klatrin adalah protein selubung yang berbeda dari yang digunakan untuk eksositosis. Kantong yang terbentuk dikenal sebagai celah berselubung atau cockpit. Cockpit karena diselubungi oleh klatrin. Kompleks kolesterol, vitamin B12, hormon insulin, dan besi adalah contoh-contoh bahan yang secara selektif diserap ke dalam sel melalui endositosis diperantarai oleh reseptor. Virus flu dan HIV, virus penyebab AIDS, memperoleh akses ke dalam sel melalui endositosis diperantarai oleh reseptor. Virus tersebut melakukannya dengan berikatan ke reseptor membran. Jadi ini gambaran untuk endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Yang pertama, bahannya itu akan melekat dulu ke reseptor membran. Inilah yang membedakannya dengan yang pinositosis tadi. Kemudian membran itu akan melengkung ke dalam membentuk kantong. Kalau yang selebihnya sama. Yang membedakannya ini adalah yang nomor satu, yaitu bahan itu perlu melekat dulu ke reseptor membran. Kalau yang tadi tidak, yang tadi hanya molekul solut dan molekul airnya berada di luar membran plasma, kemudian tiba-tiba melengkung ke dalam. Kemudian fagositosis. Fagositosis itu dikenal juga sebagai fagosit atau sel makan, partikel multimolekul besar yang dimasukkan ke dalam sel. Sebagian besar sel tubuh melangsungkan pinositosis, banyak yang menjalankan endositosis diperantarai oleh reseptor, tetapi hanya beberapa sel khusus yang mampu melakukan fagositosis. Yang paling terkenal adalah jenis-jenis tertentu dari leukosit kita yang berperan penting dalam mekanisme pertahanan tubuh. Ketika sebuah sel darah putih bertemu dengan partikel besar seperti bakteri atau debris jaringan, sel tersebut menjulurkan permukaannya. Juluran tersebut dikenal sebagai pseudopodia atau kaki semu yang mengelilingi atau menelan partikel dan merangkapnya di dalam sebuah vesikel yang terbentuk di dalam sel. Selanjutnya, lisosom menyatu dengan membran vesikel fagositik dan membebaskan enzim-enzim hidrolitiknya ke dalam vesikel tersebut. Tempat enzim-enzim tersebut dengan aman akan menyerang bakteri atau bahan lain yang terperangkap tanpa merusak bagian sel lainnya. Enzim-enzim tersebut umumnya menguraikan bahan
yang ditelan menjadi komponen mentah seperti asam amino, glukosa, asam lemak yang dapat dimanfaatkan oleh sel. Jadi ini adalah fagositosis itu melalui proses pseudopodia atau dia kayak juluran lidah gitu atau seperti kaki semu. Pseudopodia inilah yang mulai mengelilingi mangsa. Kemudian pseudopodia akan menyelimuti mangsanya. Mangsa akan terbungkus di dalam vesikel endositik yang terbenam di dalam sitoplasma. Kemudian lisosom menyatu dengan vesikel membebaskan enzim yang menyerang bahan di dalam vesikel tersebut. Lisosom menyingkirkan organel yang rusak. Lisosom juga dapat menyatu dengan organel yang sudah usang atau yang rusak untuk menyingkirkan bagian sel yang sudah tidak berguna tersebut. Proses pencernaan diri selektif ini dikenal sebagai autofagi, auto dari kata sendiri, fag berarti makan, yang memungkinkan pembaruan perangkat sel. Pada sebagian besar sel, sebuah organel itu dapat diperbaharui. Apabila seseorang tidak mampu membentuk satu atau lebih enzim lisosomal, maka akan terjadi akumulasi masif senyawa yang normalnya dicerna oleh enzim tersebut. Contohnya penyakit Tay Sachs yang ditandai dengan akumulasi abnormal molekul kompleks yang ditemukan di sel saraf sehingga terjadi degenerasi sistem saraf yang progresif. Kemudian peroksisom. Peroksisom adalah organel bermembran yang menghasilkan dan menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 dalam proses degradasi molekul yang berpotensi toksik. Peroksi itu menunjuk pada hidrogen peroksida. Dalam sebuah sel terdapat beberapa ratus peroksisom kecil yang ukurannya sekitar sepertiga hingga separuh ukuran rata lisosom. Peroksisom berasal dari Re dan kompleks Golgi. Peroksisom mirip dengan lisosom, yakni berupa kantong terbungkus membran yang mengandung enzim. Bedanya, lisosom mengandung enzim hidrolitik, sedangkan peroksisom berisi beberapa enzim oksidatif kuat dan mengandung sebagian besar katalase sel. Peroksisom memiliki enzim oksidatif seperti namanya. Kalau enzim oksidatif berarti ia menggunakan oksigen untuk melepaskan hidrogen dari molekul organik tertentu. Reaksi ini membantu tubuh untuk mendetoksifikasi berbagai sampah yang dihasilkan di dalam sel atau senyawa asing yang toksik yang masuk ke sel, misalnya alkohol dalam minuman keras. Kemudian produk utama yang dihasilkan di peroksisom yang namanya peroksisom berarti peroksida, hidrogen peroksida. Itu tuh dibentuk oleh oksigen molekular dan atom hidrogen yang dilepaskan dari molekul toksik. Hidrogen peroksida ini berpotensi merusak jika dibiarkan menumpuk atau lolos dari kurungan peroksisom. Namun, peroksisom itu juga mengandung banyak katalase, yaitu enzim yang akan menguraikan H2O2 poten tadi menjadi air dan oksigen yang tidak berbahaya. Reaksi yang terakhir ini merupakan mekanisme pengamanan penting yang menghancurkan peroksida yang berpotensi fatal di tempat produksinya sehingga tidak lolos ke dalam sitosol karena ternyata juga dapat merusak jika terlalu banyak di dalam sitosol atau dia ada yang bebas ke sitosol. Kemudian mitokondria. Mitokondria ini adalah organel energi atau pembangkit tenaga sel. Organel ini mengekstraksi energi dari nutrien dalam makanan dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel untuk beraktivitas. Mitokondria menghasilkan sekitar 90% energi yang sel dan konsekuensinya itu adalah seluruh tubuh permukaan untuk bertahan hidup dan menjalankan fungsi. Sebuah sel dapat mengandung beberapa ratus hingga beberapa ribu mitokondria, tergantung dari kebutuhan energi setiap sel tersebut. Mitokondria memiliki struktur berbentuk batang atau oval, seukuran bakteri. Mitokondria ini punya DNA sendiri, berbeda dari DNA yang dimiliki di inti sel tadi. Kalau DNA mitokondria ini mengandung kode genetik guna menghasilkan banyak molekul yang dibutuhkan mitokondria untuk menghasilkan energi. Ini morfologi mitokondria. Setiap mitokondria itu dibungkus oleh membran rangkap, yaitu ada membran luar yang datar yang menyelubungi mitokondria itu sendiri. Kemudian ada membran dalam yang akan membentuk serangkaian lipatan atau lekukan yang disebut sebagai kirista. Ini ya, teman-teman bisa lihat kirista itu lekukan-lekukannya yang mencuat ke rongga dalam yang berisi larutan mirip gel yang dikenal sebagai matriks.
Kemudian kedua membran dipisahkan oleh ruang antar membran yang sempit. Krista mengandung protein yang akhirnya menggunakan oksigen untuk mengubah banyak energi dalam makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Lipatan membran dalam yang berjumlah banyak sangat menambah luas permukaan yang tersedia untuk menyimpan protein-protein penting. Jadi itu dilipat-lipat agar luas permukaannya itu semakin luas. Matriks terdiri dari campuran pekat ratusan enzim terlarut berbeda-beda yang mempersiapkan molekul nutrien untuk ekstraksi akhir energi yang berguna oleh protein-protein Krista. Kemudian mitokondria memainkan peran utama dalam pembentukan ATP. Sumber energi bagi tubuh adalah energi kimia yang tersimpan di ikatan karbon dalam makanan yang ditelan. Namun, sel-sel tubuh tidak memiliki perangkat untuk menggunakan energi ini secara langsung, sehingga sel harus mengekstraksi energi dari nutrien makanan dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan, yaitu dalam bentuk ATP yang terdiri atas adenosin dengan 3 gugus fosfat melekat padanya. Ketika ikatan berenergi tinggi seperti ikatan fosfat terminal dengan adenosin terputus, maka sejumlah besar energi itu akan dibebaskan. ADP atau adenosin trifosfat merupakan pembawa energi universal. Itu sebagai mata uang, energi umum di tubuh. Sel dapat menjual ATP untuk membayar harga energi untuk menjalankan perangkat sel. Untuk segera memperoleh energi yang berguna, sel memutuskan ikatan fosfat terminal pada ATP yang menghasilkan ADP. Adenosin dengan 2 gus fosfat akan melekat padanya ditambah dengan fosfat inorganik atau pi dan energi. Jadi ini adalah ATP. Nanti setelah diputuskan gus fosfat dia ujung akhir itu akan menjadi ADP ditambah pi dengan energi untuk digunakan oleh sel. Ini merupakan proses dari glikolisis. Glikolisis itu adalah proses di mana glukosa dan molekul bahan bakar lainnya itu nanti akan berubah menjadi pirufat. Ini membutuhkan 2 ATP. Dari pirufat ke gugus asetil atau asetil 2, asetil kemudian ini masuk ke dalam siklus asam sitrat. Ini juga membutuhkan 2 ATP. Elektron diangkut oleh NADH dan FADH. Kemudian fosforilasi oksidatif atau sistem transport elektron dan kemio osmosis. Ini menghasilkan 28 ATP. Jadi totalnya itu kita akan mendapatkan total 32 ATP. Ini adalah perbandingan hasil energi dan produk pada kondisi anaerob dan aerob. Kalau kondisi anaerob, hasil akhirnya itu adalah laktat. Ini akan menghasilkan 2 ATP. Kalau kondisi aerob, hasil akhirnya itu adalah karbon dioksida dan air ditambah dengan 30 ATP plus 2 ATP. Artinya kita punya 32 ATP karena ia melalui proses oksigenasi di mitokondria sehingga ia menjalani proses yang sempurna. Jadi hasilnya itu ada air dan karbon dioksida dan ATP total itu 32. Kalau anaerob dia produk akhir itu adalah laktat dan 2 ATP. Ribosom. Ribosom menjalankan sintesis protein dengan dalam menerjemahkan mRNA ke rantai asam amino, urutannya itu teratur yang diperintahkan oleh sandi DNA sebelumnya. Ribosom membawa seluruh komponen yang turut serta dalam sintesis protein mRNA, tRNA, dan asam amino serta menyediakan enzim dan energi yang diperlukan untuk menyambungkan asam-asam amino sekaligus. Sifat protein yang disintesis oleh ribosom tertentu ditentukan oleh mRNA yang diterjemahkan. Setiap mRNA berfungsi sebagai sandi bagi satu protein saja. Ribosom berada bebas di sitosol atau melekat pada RE kasar. Ribosom bentuk menjadi berdiameter kurang lebih 20 nanometer dan terdiri atas 2 bagian yang tidak seukuran. Itu ada subunit ribosomal kecil dan ada yang besar. Ini adalah ribosom ya. Ada subunit kecil dan ada subunit besar. Setiap subunit tersusun atas rRNA dan protein ribosomal. Kedua subunit ini dibawa bersamaan ketika proses protein tengah disintesis. Pada kedua subunit menyatu, terbentuklah suatu alur pada proses penerjemahan atau translasi di mana mRNA akan bergerak pada
alur itu. Ribosom juga memiliki tiga situs ikatan tempat-tempat tRNA berinteraksi dengan mRNA. Situs A adalah tempat tRNA yang baru datang mengandung asam amino yang telah ditentukan terikat ke mRNA. Situs T adalah tempat tRNA yang membawa rantai asam amino yang sedang berkembang terikat ke mRNA pada tiap tahap translasi. Rantai asam amino dari tRNA di situs T dipotong dan disambungkan ke asam amino pada tRNA yang baru tiba di situs A. Mungkin kelihatannya ini tuh sangat sulit ya karena ada banyak proses. Jadi teman-teman gampangnya untuk melihat proses sintesis protein ini, eh, kegiatan dari mRNA dan tRNA dan semua RNA tersebut, teman-teman lihatlah video yang ada di YouTube sehingga tergambar itu menempelnya di situs-situs apa saja dan kapan setiap RNA itu berperan. Apakah mRNA messenger dulu atau translasi dulu. Jadi itu akan lebih gampang saat melihat melihat sudah ada pergerakannya langsung yang dari video. Ini adalah fold. Fold ini berukuran 3 kali ribosom berbentuk seperti tong yang oktagonal atau segi 8. Sebagaimana tong, bagian dalam fold berongga, jika dibuka akan tampak seperti sepasang bunga kuncup dengan tiap-tiap separuh bagiannya itu memiliki 8 kelopak yang melekat ke sebuah cincin di tengahnya. Sebuah sel dapat mengandung ribuan fold, tapi belum diketahui hingga tahun 90-an. Volt berfungsi sebagai truk seluler. Volt akan menambatkan diri di atau masuk ke pori nukleus, mengambil molekul yang disintesis di nukleus dan mengirimkan muatannya ke bagian lain sel. Volt dapat memainkan peran yang tak diinginkan karena menyebabkan resistensi multi obat yang kadang-kadang diperlihatkan oleh sel kanker. Pada peneliti telah membuktikan bahwa sebagian sel kanker yang resisten terhadap kemoterapi memproduksi protein volt utama hingga 16 kali lebih banyak daripada jumlah normal. Ternyata volt ini punya peran ya. Kemudian sentrosom, sentriol, dan mikrotubulus. Sentrosom ini adalah pusat sel. Ia letaknya dekat dengan nukleus, tersusun atas sentriol yang dikelilingi sebuah massa protein amorf. Sentriol itu adalah sepasang struktur silindris pendek yang tegak lurus satu sama lain di bagian tengah sentrosom. Sentrosom merupakan pusat pengatur mikrotubulus utama sel. Mikrotubulus itu adalah salah satu komponen sitoskeleton. Jika sel tidak membelah, mikrotubulus akan terbentuk dari sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan tambatan bagi banyak organel bermembran, juga berperan sebagai jalan tol, tempat melintasnya vesikel yang diangkut di dalam sel oleh motor molekuler. Pada beberapa sel, sentriol membentuk silia dan flagella yang merupakan struktur motil ramping menjulur yang tersusun atas berkas mikrotubulus. Pada pembelahan sel, sentriol membentuk gelondong mitotik di luar mikrotubulus guna mengarahkan pergerakan kromosom. Kemudian ini adalah sitosol. Sitosol ini menempati sekitar 55% volume total sel. Ini adalah bagian semi cair sitoplasma yang mengelilingi organel. Gambarannya yang tidak jelas di bawah mikroskop elektron memberi kesan bahwa sitosol berupa campuran cair dengan konsistensi seragam, padahal sebenarnya merupakan massa mirip gel yang sangat teratur dengan komposisi dan konsistensi yang berbeda-beda di berbagai bagian sel. Sitosol penting dalam metabolisme antara sintesis protein di ribosom ataupun untuk penyimpanan nutrien. Ada 3 jenis kategori umum aktivitas yang berkaitan dengan sitosol. Yang pertama itu untuk regulasi enzimatik metabolisme antara, yang kedua untuk sintesis protein di ribosom, dan ketiga aktivitas penyimpanan lemak, karbohidrat, dan vesikel sekretorik. Kemudian sitoskeleton. Sitoskeleton, berbagai jenis sel di tubuh itu memiliki bentuk, kompleksitasnya, dan spesialisasi fungsi itu berbeda-beda. Ciri unik itu dipertahankan oleh si sitoskeleton. Jadi sitoskeleton ini seperti otot dan tulang sel yang akan menopang dan menata berbagai komponen sel dan mengendalikan pergerakan komponen-komponen tersebut. Sitoskeleton ini punya 3 elemen, ada mikrotubulus, ada mikrofilamen, dan ada filamen antara. Yang mana ketiga komponen ini akan saling terkait secara struktural dan akan terkoordinasi secara fungsional guna menunjang kelanjutan fungsi integrasi tertentu sel yang bersangkutan.
Ini kita bahas yang terakhir, komponen sitoskeleton, yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus ini fungsinya untuk mempertahankan bentuk asimetris sel dan mengatur pergerakan sel yang kompleks. Kalau mikrofilamen ini sebagai sistem kontraktil seluler, termasuk kontraksi otot dan gerakan amoeboid berperan sebagai pengeras mekanis untuk mikrofili. Kemudian ada filamen antara. Filamen antara ini untuk membantu menahan stres mekanis. Ini ya gambaran-gambarannya. Mikrotubulus itu seperti ini, mikrofilamen itu seperti ini, dan filamen antara itu ya kurang lebih seperti ini. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, Sabrina? Belum ada, dokter. Oke, kita coba recall ya. Fisiologi sel nomor satu. Tiga bagian utama dari sel tadi sudah kita ingat yaitu M, N, S. Jadi setuju dengan jawaban membran plasma, nukleus, dan sitoplasma. Fungsi utama membran plasma tadi yaitu memisahkan antara cis dan ces, yaitu cairan intrasel dan cairan ekstrasel, sehingga ia berfungsi sebagai sawar yang selektif. Kemudian DNA di nukleus berfungsi untuk sebagai blueprint blueprint genetik dan untuk mengatur sintesis protein. Kemudian organel penghasil energi utama yang akan menghasilkan ATP itu adalah mitokondria. Kemudian organel penghasil enzim hidrolitik yang tadi membutuhkan H2O yaitu adalah lisosom. Setuju? Kemudian ini kompleks ya tahap pemahaman. RE kasar disebut demikian karena apa? Karena RE kasar ditempeli oleh ribosom. Ingat ya, fungsi utama RE halus pada sel otot yaitu untuk penyimpanan kalsium. Kompleks Golgi berfungsi untuk mendistribusikan protein setelah ia terima dari retikulum endoplasma. Kemudian fungsi utama peroksisom, yang namanya peroksisom berarti dari hidrogen peroksida, daya detoksifikasi H2O2. Ribosom fungsinya untuk sintesis protein. Kemudian apply. Jika lisosom pecah dalam jumlah banyak, akibatnya sel akan mengalami autolisis karena enzim lisosomal ini bisa mencerna selnya sendiri. Kalau mitokondria rusak, maka akibatnya mitokondria fungsinya untuk menghasilkan ATP. Kalau mitokondria rusak, maka ATP yang dihasilkan akan turun. Kemudian, virus HIV dapat masuk sel melalui, tadi sudah ya, HIV dan influenza melalui endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Jika area halus di hati terganggu, maka HEPAR fungsinya untuk detoks. Jadi detoksifikasi zat pun akan terganggu. Sel fagosit tidak berfungsi. Akibatnya, kalau fagosit yang fungsinya tadi untuk makan atau sebagai leukosit yang mayoritas sebagai leukosit yaitu menjulurkan lidahnya kemudian akan menghancurkan debris-debris. Kalau tidak berfungsi, maka pertahanan tubuh akan melemah. Oke, ini yang terakhir untuk analisa. Mengapa ATP disebut sebagai mata uang energi? Karena tadi ATP bisa dipakai langsung oleh sel, sedangkan makanan tidak dapat dipakai langsung oleh sel, sehingga perlu diubah menjadi ATP. Apa perbedaan ATP aerob dan anaerob? Tadi kalau yang anaerob dia produk akhirnya adalah laktat karena hasilnya hanya 2 ATP. Kalau aerob karena prosesnya sempurna menghasilkan H2O dan oksigen, dia menghasilkan total 32 ATP. Jika protein docking marker di Golgi rusak, maka docking ini tadi untuk memberikan surat sesuai dengan alamatnya. Jika dockingnya rusak, maka bisa salah alamat. Mengapa sitoskeleton disebut sebagai tulang dan otot sel? Karena memberikan bentuk. Bila sel kekurangan enzim lisosom, contoh penyakit yang muncul tadi adalah Tay Sachs, yaitu penyakit pada saraf karena terjadinya akumulasi abnormal kompleks karena defisiensi enzim lisosoma. Oke, terakhir, komposisi utama membran plasma. Oh, ini ya, masih ingat fosfolipid dan protein. Cairan tubuh dibagi menjadi cis dan ces.
Ion dominan di intrasel. Kalau intra itu adalah kalium. Ion dominan di ces, yaitu adalah natrium. Osmosis adalah pergerakan, yaitu pergerakan air melalui membran yang semi permeabel. Difusi sederhana berbeda dengan difusi terfasilitasi karena kalau terfasilitasi itu yang namanya terfasilitasi berarti ia butuh protein transport. Pompa NAKTPAC yaitu tadi 2K itu setara dengan 3Na. 3Na yang akan keluar, kemudian 2K akan masuk. Endositosis. Endositosis berarti masuk ke dalam sel dengan vesikel. Eksositosis fungsinya untuk yang namanya ekso berarti keluar, berarti sekresi hormon dan neurotransmitter. Potensial membran istirahat ditentukan oleh yang ion di dalam, yaitu ion kalium. Jika pompa NaK dihambat misalnya oleh Obein, maka kalau dihambat maka Na akan menumpuk di dalam sel, padahal Na kan harusnya lebih banyak di luar sel. Jadi Na tidak bisa keluar. Sel darah merah dimasukkan ke dalam hipotonik maka bisa lisis karena ini airnya bisa masuk dan terjadi hemolisis. Sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan hipertonik maka akan terjadi krenasi karena airnya keluar maka selnya akan mengkerut. Glukosa masuk ke dalam sel dengan cara terfasilitasi butuh protein transport yaitu GLUT. Ion Ca2+ dipompa keluar sel menggunakan ATP. Ini contoh dari kalau butuh ATP berarti ini adalah transport aktif tapi masih yang primer. Mengapa pompa NaK penting untuk potensial membran? Karena potensial membran itu tergantung dari gradien Na dan ion K tadi. Mengapa difusi air lebih cepat dari difusi ion? Karena difusi air ia tidak bermuatan dan mudah menembus membran. Perbedaan transport aktif primer dan sekunder adalah kalau sekunder ia memanfaatkan gradien ion. Kemudian, jika potensial membran lebih negatif dari -70, kondisi ini disebut sebagai lebih negatif dari -70, maka ini hiperpolar. Mengapa ion K lebih dominan dalam menentukan potensial membran istirahat? Karena ion K inilah yang paling permeabel. Jadi ia yang menentukan potensial membran istirahat. Oke, sudah dibahas semua. Sebenarnya ini gampang, tapi bahasannya terlalu detail dan terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa lihat videonya sehingga langsung dapat apa intinya dari slide tersebut. Oke, Sabina jika tidak ada yang ingin ditanyakan, semoga nanti lancar ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Sama-sama.